Apakah dalam kehidupan kita ini ada menikmati, ada kebahagiaan, dan juga sukacita? Jika ketiga hal ini tidak ada dalam kehidupan kita, maka mulailah kita takut akan Tuhan. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini, dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Pengkhotbah pasal 5. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kali ini kita akan melihat bagaimana pengkhotbah memberikan nasihat kepada kita tentang dua hal yang menurut saya sangat penting. Yang pertama adalah di ayat yang pertama ya, dikatakan demikian. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Nah, kita belajar bagaimana kita mengeluarkan perkataan kita ini dengan efektif dan efisien. Terkadang kita ingin menjelaskan satu hal, kita menggunakan sekali banyak kata begitu. Namun pengkhotbah mengajarkan kepada kita supaya kita berhati-hati menggunakan setiap perkataan kita. Karena apa? Ketika perkataan kita menjadi banyak dan tanpa kita sadari, kita sudah terjebak dengan apa yang kita katakan. Mungkin seringkali ya kita alami dalam kehidupan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, kita terjebak dengan sendirinya. Padahal kita sendiri baru sadar, tidak mampu untuk memenuhinya. Di sini pengkhotbah mengajarkan kepada kita supaya betul-betul mengeluarkan perkataan sedikit. Bukan berarti kita tidak bicara ya, artinya ya sudah jawabannya cuma ya, tidak, nggak tahu misalnya gitu, tidak demikian. Perkataan sedikit di sini artinya perkataan yang betul-betul dikendalikan dan dipikirkan. Di sini perlu latihan dan proses yang cukup panjang. Hari ini kalau kita nanti akan banyak bertemu dengan orang, mari kita pikirkan setiap perkataan yang kita keluarkan, terutama di keluarga kita atau orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kita banyak sekali mengeluarkan perkataan kita yang tidak kita pikirkan dengan baik, akhirnya menyinggung banyak orang. Yang kedua, mencintai uang. Wah ini ya, ayat 7 sampai dengan ayat ke-19. Di ayat ke-9 mengatakan demikian. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ya, banyak sekali orang terjebak dengan kepuasan. Artinya ketika mendapatkan berapapun yang kita punya, kita akan ingin mencari lagi, dan mencari lagi. Sampai nggak tahu kapan ya. Kalau kita perhatikan bagaimana orang-orang terkaya di dunia ini, dia akan terus mencari lagi, mengembangkan. Padahal uangnya sudah ribuan triliun begitu ya, tapi tetap dia akan mencari lagi dan mencari lagi. Nah, pengkhotbah mengatakan ini pun sia-sia. Artinya apa? Bukan berarti kita akan diam-diam saja begitu ya, tidak akan mencari apapun, tidak. Namun pengkhotbah ingin mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan ketidakpuasan. Karena kalau kita untuk segala sesuatu tidak bisa kita kontrol keinginan kita dan kepuasan kita, itu sangat berbahaya. Apakah itu dalam bentuk mencari uang atau hal-hal yang lain? Kita harus renungkan kembali ya, kalau misalnya dalam kehidupan kita banyak sekali yang tidak bisa kita kontrol, maka pengkhotbah mengingatkan hati-hati kita bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk bisa mengkontrol ini bagaimana? Di ayat yang ke-18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi berapapun yang kita dapat, berapapun yang kita miliki, bagaimana kita bisa tetap menikmatinya, menerima kebahagiaan, dan bersukacita. Ketiga hal ini hanya kita bisa dapatkan ketika kita takut akan Tuhan. Jadi sahabat sekalian, mari kita renungkan ya, apakah dalam kehidupan kita ini ada menikmati, ada kebahagiaan, dan juga sukacita. Jika ketiga hal ini tidak ada dalam kehidupan kita, maka mulailah kita takut akan Tuhan. Jadi bagaimana kita mengkontrol mulut kita, perkataan kita, dan juga bagaimana kita mengkontrol segala keinginan kita mulai dengan takut akan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.